Buat malam final terbaik di ajang internasional Grand Slam dong, dari peserta, panggung, dan penonton. Hai, ini Alfayet. Bagi yang pertama kali mampir, salam kenal. Kalian udah subscribe belum sih? Kalau belum, silahkan tekan tombol subscribe ya. Like juga kalau kalian suka pembahasan kayak gini. Komen juga tanggapan-tanggapan kalian serta share ke teman-teman kalian, sebab di sini kita akan mengupas sisi lain dari pageant secara tajam setajam mulut netizen. Di dunia, kontes kecantikan, keberhasilan sebuah ajang gak bisa diukur hanya dari jumlah peserta atau seberapa banyak negara yang ikut. Bukan juga dari panjangnya karantina atau beberapa banyak sponsor yang masuk. Ukuran sebenarnya ada di satu malam paling krusial, malam final. Inilah gong dari segala gong, saat ribuan mata tertuju ke satu panggung yang disulap menjadi arena glamor penuh cahaya, kemewahan, dan dramatis. Disinilah semua puncak emosi tumpah, dari langkah pertama para finalis di red carpet, hingga detik-detik jantung berhenti saat mahkota siap ditempatkan di kepala sang pemenang. Kalau malam final itu bisa bikin penonton terpukau tanpa harus banyak bertanya, ini kenapa kayak ngambang ya? Kalau setiap detail mulai dari opening number, transisi babak, visual panggung, hingga musik latar, sampai lighting, semuanya terasa hidup dan berkelas, itu baru bisa disebut kontes yang berhasil. Karena sejujurnya, semua orang bisa mengapresiasi advokasi dan misi sosial para finalis, tapi publik luas hanya akan mengingat satu hal, seberapa spektakuler panggung klimaksnya. Kalau sudah bikin heboh media, trending di mana-mana, dan momen penobatan terasa ikonik bukan karena kontroversi, tapi karena memang kuat secara atmosfer, maka kontes itu layak dikenang, dibicarakan, bahkan ditiru. Dan ya, disinilah seni sebuah kontes kecantikan diuji. Bukan sekedar memilih yang tercantik, tapi menciptakan malam final yang pantas disebut legendaris. Lantas, dari berbagai penyelenggaraan kontes kecantikan, pada edisi berapakah yang dapat dikatakan penyelenggaraan terbaik itu? Yang akan kita bahas sama-sama hari ini, dan of course, ini versi aku. Miss World 2012. Penyelenggaraan Miss World 2012 di Ordos, Tiongkok sejujurnya saja unik, tapi juga banyak mengundang tanda tanya. Di satu sisi, secara teknis, panggungnya rapi, megah, dan visualnya oke. Openingnya terstruktur. Pemilihan semifinalis cukup jelas karena berbasis pada fast track dan sistem penilaiannya juga relatif transparan. Banyak yang bilang pemilihan Ordos sebagai tuan rumah terasa dipaksakan, seolah Miss World organisasi lebih mengejar sponsor dan dukungan politik lokal ketimbang memilih lokasi dengan aura yang glamor, nuansa internasional, dan kuat. Bahkan meski venue-nya yang canggih dan mewah, kota Ordos sendiri lebih cenderung sepi dan bukan destinasi yang publik dunia akrabi. Penonton di venue juga terkesan pasif, suasana tidak semeriah penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya seperti Miss World 2011 di London. Dari segi hasil, kemenangan Wang Xiaoyu dari Tiongkok juga bikin sebagian orang berspekulasi mengingat tuan rumah yang sama-sama yang cukup sering terjadi di Miss World. Meski Wang Xia memang punya aura anggun dan menang talent fast track, tetap saja kemenangannya sempat dianggap kurang greget secara internasional dibandingkan beberapa finalis lainnya yang kuat. Kalau ngomongin soal desain panggung dan kemegahan teknis, Miss World 2012 itu benar-benar spektakuler. Bahkan sampai sekarang masih sering dianggap sebagai salah satu panggung paling megah dan mewah yang pernah dibuat dalam sejarah kontes kecantikan. Bayangin aja, LED screen-nya lebar banget, pencahayaannya canggih, tata panggungnya grand dengan sentuhan arsitektur modern khas Tiongkok, dan transisi antar segmen dibuat sangat flawless. Belum lagi pemilihan warna dan tata artistik yang terkesan futuristik tetapi tetap anggun, bikin kontesan terlihat lebih mahal. Bahkan untuk standar zaman sekarang, ini panggung masih layak disebut visioner. Banyak kontes lain yang di era 2020-an pun belum bisa menandingi nuansa panggung se-epic dan setotalitas visual ini. Jadi bisa dibilang, meskipun secara atmosfer penontonan pemilihan lokasi jauh dari bahan omongan, secara produksi, Miss World 2012 adalah masterpiece. Miss Grand International 2024.
Miss Grand International 2024 layak disebut sebagai salah satu edisi paling heboh, bukan hanya karena kemewahan panggungnya yang luar biasa, tetapi juga karena segala drama di balik layar yang penuh gejolak. Meski sempat diguncang isu batalnya Kamboja sebagai tuan rumah dan akhirnya pulang kampung ke Thailand secara mendadak, penyelenggaraannya tetap tampil spektakuler. Kalau kita fokus ke masa karantina dan malam final Miss Grand International 2024, terlepas dari segala drama di balik layar, masa karantina dan malam final Miss Grand International 2024 tetap mencuri perhatian karena digarap dengan penuh totalitas dan skala produksi yang luar biasa, ambisius. Semua momen diunggah nyaris real time di media sosial resmi Miss Grand International, memperkuat kesan bahwa kontes ini memang dirancang untuk viralitas dan keterlibatan digital. Lalu saat malam final tiba, panggung megah di Bangkok menjadi sorotan utama. LED screen-nya masif, tata cahaya bergerak presisi, dan transisi antar babak dibuat begitu mulus seolah sedang menonton produksi Netflix live. Opening number adijenik, koreografi swimsuit segmen dibuat teatrikal dengan beat musik menghentak, dan gaun malam tampil dalam atmosfer elegan tapi tetap high drama ala Miss Grand International. Semua elemen, lighting, musik, wardrobe, dekorasi dengan cermat untuk menciptakan kesan bahwa ini bukan sekedar kontes kecantikan, tapi pertunjukan besar. Singkatnya, karantina dan malam final Miss Grand International 2024 adalah perayaan glamor yang dikemas dalam format show bisnis berlevel internasional. Kalau bukan karena drama internal, ajang ini mungkin sudah jadi pageant of the year tanpa debat. Miss Universe 2012. Miss Universe 2012 diselenggarakan pada 19 Desember 2012 di Planet Hollywood Resort dan Casino Las Vegas, Nevada, USA, menandai kembalinya ajang ini ke Amerika setelah beberapa tahun digelar di luar negeri. Dengan diikuti oleh 89 kontestan dari berbagai negara, edisi ini berlangsung dengan format klasik yang efisien dan padat. Las Vegas dipilih bukan tanpa alasan. Selain fasilitas kelas dunia dan kemudahan logistik, kota ini juga sudah beberapa kali menjadi tuan rumah Miss Universe. Meskipun waktu karantina lebih pendek dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, namun semuanya berjalan terstruktur dan lancar. Liputan media lokal maupun internasional tetap ada, meskipun belum sebesar era Instagram yang kini mendominasi ekosistem pageant. Edisi ini menciptakan momen-momen elegan. Miss Universe 2012 bukan cuma soal mahkota, panggung Vegas, atau pemenang yang mengundang perdebatan, tapi juga soal satu hal yang bikin edisi ini beda dari yang lain. Vibes Natal yang kental banget dari awal sampai akhir. Mungkin karena malam finalnya digelar pada tanggal 19 Desember, jadi semua elemen acara secara nggak langsung di-capture dengan spirit festival akhir tahun. Dan ini bukan asal-asalan. Mulai dari tata lampu, pilihan warna, sampai gaun dan musik, semuanya terasa seperti gala Natal kelas dunia yang kebetulan dibungkus dalam bentuk kontes kecantikan. Panggungnya sendiri dibuat megah dengan ton hangat, warna-warna yang langsung bikin teringat pohon Natal glamor di Hotel Bintang 5. Opening numbernya juga nggak main-main. Deretan finalis yang tampil mengenakan gaun penuh squins dan shimmer, persis seperti tamu undangan di pesta malam Natal yang super elit. Bahkan dari cara mereka masuk dan memperkenalkan diri, semua terasa ringan, ceria, dan fun. Gak ada tekanan tegang kayak di sesi-sesi yang vibes-nya lebih kompetitif. Gaun merah, Blue Door Ralph Lauren yang dipakai Olivia Culpo di babak evening gown, benar-benar definisi holiday glam done right. Dia kayak keluar langsung dari iklan parfum edisi Natal. Bahkan banyak finalis top 10 juga tampil dengan vibes Natal. Intinya, Miss Universe 2012 itu secara nggak langsung berhasil nyatuin antara glamornya kontestan kecantikan yang hangat, semangat Natal, dan itu nggak berlebihan. Karena sampai sekarang pun, banyak pageant fans bilang ini adalah salah satu edisi paling cozy, elegan, dan berasa banget hangat meski kompetisinya tetap panas. Miss Universe 2013. Kita masuk ke Miss Universe 2013, edisi yang sejak awal udah bikin banyak pihak mengangkat alis, bahkan sebelum kontestannya di karantina. Pemilihan Russia sebagai tuan rumah langsung memicu reaksi keras, terutama dari aktivis HAM dan komunitas internasional yang mempertanyakan, kenapa ajang sebesar Miss Universe justru memilih negara dengan catatan pelanggaran kebebasan sipil dan LGBTQ+ yang begitu jelas.
Jadi, saat Miss Universe organisasi mengumumkan Moskow menjadi tuan rumah, langsung muncul gelombang kritik karena ajang pageant identik dengan keberagaman dan komunitas queer sebagai salah satu pondasi basis fan-nya. Donald Trump yang saat itu masih menjadi pemilik Miss Universe bahkan dihujani protes karena dianggap berkompromi dengan rejim otoriter demi kepentingan bisnis. Gak cuma itu, isu keamanan dan sensor media pun juga jadi perhatian besar. Banyak fans internasional terutama dari Eropa Barat dan Amerika menyatakan keprihatinan mereka karena tidak bisa bebas mengekspresikan diri di negara yang dikenal represif. Diselenggarakan di Crocus City Hall, sebuah venue premium di Moskow yang bisa digunakan untuk konser klasik, opera, dan pertunjukan internasional berkelas. Miss Universe 2013 tampil seperti gala akbar yang disulap menjadi panggung kecantikan. Venue-nya sendiri punya kapasitas lebih dari 7.000 penonton dan dikenal dengan arsitektur modern bergaya non-klasik. Jadi, begitu kontes dimulai, kita tidak hanya melihat pertunjukan pageant, tapi benar-benar masuk ke dalam atmosfer teater Russia yang dingin, elegan, dan terasa eksklusif. Panggungnya salah satu paling memorable dalam sejarah Miss Universe. Desainnya lebar berlapis dengan permainan lampu yang sangat simetris dengan detail LED, backdrop yang tidak berisik tapi klasik. Gak ada warna-warna neon mencolok atau gimmick berlebihan. Semuanya dibuat menghadirkan suasana formal dan mewah. Bahkan transisi antara segmen dibuat smooth dengan efek pencahayaan yang dinamis dan permainan layar terstruktur yang membuatnya semuanya terasa dingin namun anggun, seolah kita benar-benar sedang menyaksikan panggung istana musim dingin. Sesi swimsuit top 16 Miss Universe 2013 adalah salah satu penampilan paling artistik, dramatik, dan sinematik yang pernah ditampilkan dalam sejarah kontes ini. Pemanfaatan properti yang elegan dan pencahayaan yang dibuat penuh misteri, semuanya menyatu dalam bentuk pertunjukan yang sulit dilupakan. Tiap finalis tampil dengan bikini two-piece dan one-piece berwarna hitam atau merah, dilengkapi bulu putih khas musim dingin, mengangkat sesi swimsuit jadi sesuatu yang lebih artistik dibandingkan sensual. Sesi top 10 Evening Gown Miss Universe 2013 bisa dibilang sebagai puncak artistik dari keseluruhan malam final. Bukan sekedar parade gaun, tapi pertunjukan visual penuh makna. Panggungnya disulap menjadi istana megah bergaya Rusia dengan sentuhan teatrikal khas opera klasik. Ada cermin-cermin raksasa berbingkai emas di sisi kiri dan kanan. Celidar kristal menjuntai dari langit-langit, dan yang paling mencolok ialah deretan kursi logam yang disusun secara kacau dan tidak lazim di bagian tengah belakang. Penataan ini bukan tanpa alasan, justru disitulah kejeniusan artistiknya. Hasilnya, sesi ini terasa begitu kuat secara atmosfer dan elegan, penuh tekanan dan menyampaikan narasi diam tentang eksistensi, kompetisi, dan harga diri sebuah mahkota. Meski malam final Miss Universe 2013 berjalan dengan sangat rapih, rating siarannya di Amerika justru mengecewakan karena diselenggarakan di Moskow. Waktu tayangnya harusnya disesuaikan dengan zona waktu Amerika, namun pihak saat itu menolak dan tetap menyesuaikan dengan zona waktu Rusia. Artinya, kalau live di sana, di Amerika masih pagi buta. NBC akhirnya memilih untuk menayangkan acara ini secara tunda. Akibatnya, banyak penonton yang sudah tahu hasilnya duluan dan rating tumbang drastis. Hanya 3,76 juta pemirsa dengan rating 0,9. Terendah sejak pencatatan, mulai dari 1974. Ini yang paling rendah ratingnya. So, gimana menurut kalian? Apakah ada yang perlu ditambahkan? Silahkan kalian tambahkan di kolom komentar ya. Next, kita bahas apa lagi?